Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan secara online. Pada kali ini kita akan praktikum patologi anatomi di modul imunologi infeksi. Perlu diketahui bersama bahwa beberapa penyakit pada manusia itu adalah dasarnya gangguan sistem imun, dan patogenesis dari gangguan sistem imun tersebut beberapa dapat diamati secara histologi. Oleh karena itu, melalui praktikum kali ini kita akan membahas contoh dari beberapa gangguan sistem imun. Yang nantinya akan kita praktikumkan diantaranya adalah contoh gangguan hipersensitivitas, contoh gangguan autoimun, dan contoh imunodefisiensi. Yang pertama, kita akan mulai dengan contoh gangguan hipersensitivitas. Barangkali sudah pernah dapat perkuliahan tentang hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu adalah keadaan di mana terjadi respon imun yang berlebihan. Jadi respon imunnya itu lebay, berlebihan. Kenapa bisa demikian? Ada dua keadaan yang bisa menimbulkannya, yakni adanya gangguan pengendalian respon imun atau adanya keadaan di mana respon imun tersebut salah sasaran atau sasaran tidak sesuai, dan pada akhirnya respon imun yang berlebihan akan dapat merusak tubuh, terjadi kerusakan jaringan, dan kerusakan jaringan tersebut itulah yang nantinya menimbulkan berbagai penyakit. Berikut ini adalah penyebab dari hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini bisa diawali dengan adanya penyakit autoimun, yakni adanya gangguan pada toleransi imun, terjadi reaksi terhadap protein tubuh sendiri atau self antigen. Kemudian bisa pula hipersensitivitas itu akibat reaksi terhadap kuman, di mana reaksi yang terjadi berlebihan, persisten, atau terjadi reaksi silang, atau dalam rangka mengeradikasi dari kuman dengan hasil sampingnya adalah kerusakan jaringan di sekitarnya. Dan berikutnya adalah reaksi berlebihan terhadap antigen lingkungan. Mestinya suatu bahan dari lingkungan itu tidak perlu direspon dengan respon imun, tapi pada kasus ini suatu antigen begitu masuk ke dalam tubuh manusia muncul respon imun. Dalam hal ini misalnya adalah alergi atau alergen dari lingkungan. Mestinya suatu protein dari makanan, misalkan protein udang misalkan, tidak membahayakan dan tidak perlu menimbulkan respon imun, tapi pada keadaan ini terjadi reaksi yang berlebihan terhadap antigen udang tadi, timbullah respon imun, dan hasil akhirnya adalah kerusakan jaringan, sehingga bisa dikatakan autoimun, kemudian reaksi terhadap kuman, terhadap antigen lingkungan, itu yang mendahului timbulnya hipersensitivitas. Dan hipersensitivitas yang nantinya menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi ketiga hal ini adalah yang memulai, yang mengakhiri adalah hipersensitivitas, yakni maksudnya yang menimbulkan kerusakan jaringan. Dia yang memulai, ini yang mengakhiri.
Baik, hipersensitivitas itu ada 4. Yang pertama adalah hipersensitivitas tipe 1 atau alergi, atau hipersensitivitas segera atau reaksi atopi. Dalam hal ini, antigen dari lingkungan akan mengaktifkan limfosit T helper, terutama yang tipe 2, yang mana T helper tipe 2 ini akan memicu sel plasma untuk menghasilkan imunoglobulin E. Dan selanjutnya, imunoglobulin E ini akan menimbulkan degranulasi sel emas. Keluarlah mediator peradangan dan timbullah peradangan pada jaringan. Hipersensitivitas tipe 1 ini kuncinya adalah di T helper tipe 2 dan imunoglobulin E dan sel emas. Patogenesnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk bisa menimbulkan reaksi alergi, diperlukan 2 kali pajanan. Pada pajanan yang pertama, suatu alergen masuk ke dalam tubuh. Alergen ini kemudian difagosit oleh sel APC, misalkan sel dendritik, kemudian dipresentasikan ke sel T helper, dan sel T helper tadi akan aktif dan menghasilkan dan mengeluarkan mediator yang bisa mendorong limfosit B menjadi sel plasma yang bisa menghasilkan imunoglobulin E. Kemudian imunoglobulin E tadi akan keluar, beredar dalam tubuh manusia, dalam maupun di jaringan. Imunoglobulin E ini bisa menempel pada sel emas. Sel emas ini terutama bisa ditemukan di dekat pembuluh darah. Apabila ada pajanan kedua, misalkan alergen masuk kembali ke dalam tubuh, kemudian menempel pada antibodi, sedangkan antibodi tadi menempel pada sel emas. Penempelannya ini menempel lebih dari 1 antibodi. Jadi ada dua antibodi misalkan menempel dengan alergen. Timbullah aktivasi, timbullah persinyalan yang menyebabkan sel emas mengeluarkan mediator inflamasi. Mediator inflamasi yang keluar ini selanjutnya akan menimbulkan peradangan dan kerusakan jaringan. Adapun mediator inflamasi yang dikeluarkan oleh sel emas atau bisa juga basofil, di antaranya adalah amin biogenik, misalnya histamin, kemudian mediator lipid, misalkan leukotriene, prostaglandin D2, sitokin, misalkan tumor necrosis factor, dan enzim-enzim yang bisa merusak jaringan, misalkan triptase. Akibat dari beberapa mediator yang keluar tadi, timbullah perubahan pada jaringan. Bisa timbul vasodilatasi, kemudian kebocoran plasma, timbullah udem. Bisa juga menyebabkan bronkokonstriksi, timbullah sesak napas. Atau peningkatan motilitas usus, timbul diare, atau muncul peradangan dan kerusakan jaringan. Selain itu, bisa menimbulkan aktivasi dari eosinofil. Terjadi peningkatan jumlah eosinofil, dan eosinofil tadi bisa mengeluarkan zat atau enzim yang bisa merusak jaringan. Mestinya eosinofil ini bisa merusak atau memusnahkan parasit, tapi bisa juga merusak jaringan.
Berikut ini adalah contoh gambaran histologi dari sel emas. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri bawah, sel emas itu di sitoplasmanya banyak dijumpai adanya granula. Granula inilah yang berisi mediator-mediator inflamasi. Misalkan pada gambar sebelah kanan ada alergen berikatan silang dengan dua antibodi, harus dua antibodi atau lebih. Kalau cuma satu sinyalnya kurang, kita sebut sebagai ikatan silang. Dengan adanya ikatan silang ini muncul sinyal yang berujung pada pengeluaran sitokin inflamasi dan pengeluaran granula serta produksi dari mediator lipid. Berikut ini adalah dampak dari mediator inflamasi yang dikeluarkan oleh sel emas. Kurang lebih ada 3, yakni yang pertama adanya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, timbullah udem di jaringan. Jika itu terjadi di hidung menjadi tersumbat. Jika itu terjadi di saluran nafas, bisa menimbulkan penyempitan saluran nafas, timbullah sesak nafas. Kemudian efek yang lainnya adalah kontraksi otot poros. Jika itu bronkus, terjadilah bronkokonstriksi, timbullah sesak nafas. Dan berikutnya adalah infiltrasi seluler, yakni mediator inflamasi tersebut akan mengundang sel-sel peradangan datang ke jaringan, sehingga terjadilah peningkatan respon inflamasi. Neutrofil datang, eosinofil datang, dan timbullah kerusakan jaringan lebih lanjut. Sehingga bisa dikatakan ada 2 puncak reaksi. Bisa tampak pada kurva di sebelah kiri ini. Begitu ada pajanan alergen, timbul reaksi segera. Reaksi ini bisa muncul dalam hitungan menit sampai jam dan bisa mereda. Kemudian akan muncul reaksi berikutnya, reaksi susulan. Dan ini terjadi karena datangnya sel-sel radang tadi. Di antaranya adalah eosinofil, neutrofil, dan limfosit T. Berikut ini adalah gambaran di jaringan penderita dengan rinitis alergi. Ini adalah jaringan di saluran napas. Di sebelah kiri ini adalah epitelnya. Di sebelah kanan ini adalah submukosa. Bisa diperhatikan banyak dijumpai adanya eosinofil. Eosinofil itu bisa diperhatikan sitoplasmanya berwarna pink. Kemudian ada sel plasma. Bisa diperhatikan sel plasma seukuran dengan limfosit dengan sitoplasma yang lebih banyak. Dan jaringannya ini tampak lebih pucat. Kenapa? Karena terisi oleh cairan dari pembuluh darah yang mengalami peningkatan permeabilitas. Kemudian contoh yang lainnya adalah adanya udem di jaringan. Ini contohnya diambil dari seseorang yang meninggal akibat edema laring. Ini penyebabnya adalah reaksi alergi terhadap antibiotik penisilin. Timbullah udem. Kita bisa perhatikan ini adalah laringnya tampak bengkak besar, tampak tebal.
Contoh berikutnya adalah pada asma. Ini adalah gambaran histologi di jaringan paru. Pada keadaan yang normal bisa terlihat pada gambar yang A. Dalam keadaan terjadinya alergi atau terjadinya asma, terjadi peningkatan produksi mukus. Kemudian apabila berlangsung lama, asma ini sering kambuh, akan menimbulkan perubahan pada jaringan di paru yang sifatnya lebih permanen, yakni adanya hipertrofi dari sel-sel otot polos disertai infiltrasi dari sel radang. Sehingga bisa dikatakan apabila alergi itu terjadi terus-menerus, sering kambuh, berjalan kronis, bisa berefek pada kerusakan jaringan. Oleh karena itulah penyakit alergi itu sebaiknya dikendalikan. Jangan sampai sering kambuh. Berikutnya adalah contoh hipersensitivitas tipe 2. Hipersensitivitas tipe 2 ini berbeda dengan yang tipe 1. Kalau tipe 1 itu adalah diperantarai oleh imunoglobulin E. Kalau yang tipe 2 ini adalah adanya antigen di permukaan sel. Kemudian antigen tadi akan ditempeli oleh antibodi, bisa imunoglobulin M atau imunoglobulin G. Adanya penempelan antibodi dengan antigen di permukaan sel ini akan menimbulkan kerusakan jaringan. Bisa memicu terjadinya fagositosis, kemudian aktivasi komplement dan peradangan. Atau bisa pula suatu antibodi ini bisa menempel di suatu antigen atau protein, yang mana protein tadi adalah reseptor yang terlibat dalam persinyalan, bisa menimbulkan aktivasi persinyalan tersebut. Misalnya pada kasus Graves' disease, adanya antibodi yang menempel pada reseptor thyroid stimulating hormone di sel folikel tiroid, timbullah persinyalan yang mendorong sel folikel tiroid tadi, sel epitel tiroid tadi, menghasilkan banyak hormon tiroid, timbullah hipertiroid. Terjadi stimulasi, seakan-akan ada hormon TSH yang menempel di sana. Atau contoh yang lainnya adalah di kasus myasthenia gravis. Ada antibodi yang bisa menempel di reseptor asetilkolin di otot, sehingga apabila ada neurotransmitter dikeluarkan dari ujung saraf ke otot, neurotransmitter tadi yakni asetilkolin tidak bisa menempel di reseptornya karena dihalangi oleh antibodi yang menempel di sel otot tadi, sehingga timbullah gangguan motorik, timbullah kelemahan otot. Gambar ini adalah kurang lebih sama. Jadi ada 3 kemungkinan, yakni timbul fagositosis yang pertama, kemudian aktivasi komplement yang kedua, atau stimulasi reseptor. Poin penting pada hipersensitivitas tipe 2 ini adalah adanya antigen di permukaan sel. Jadi ada nempel di permukaan sel, kemudian ditempeli oleh antibodi. Contoh yang lainnya adalah sindrom Goodpasture. Sindrom ini adalah adanya antibodi yang bisa menempel di membran basal di ginjal maupun di paru. Apabila di
diwarnai dengan pewarnaan fluorescence, maka bisa tampak adanya penempelan imunoglobulin di seluruh bagian dari membran basal di ginjal. Ini adalah gambaran glomerulus, tampak berpendar semua di sepanjang membran basal di sana, sehingga tampak merata. Dan ini juga bisa dilihat di paru juga. Berikutnya adalah hipersensitivitas tipe 3. Hipersensitivitas tipe 3 ini adalah karena ada kompleks imun. Dimulai dari adanya kompleks imun. Ada antigen ditempel dengan antibodi, melayang-layang, kemudian tertimbun di jaringan, nyangkut di jaringan, muncullah peradangan di jaringan tersebut. Berbeda dengan yang tipe 2, kalau tipe 2 itu antigennya nempel di permukaan sel, kalau ini antigen dan antibodinya melayang-layang atau kompleks imunnya melayang-layang. Jadi kompleks imun yang melayang ini akan selanjutnya bisa mengaktifkan komplement. Dan apabila menempel di jaringan, muncullah peradangan di jaringan tersebut. Berikut ini adalah timbunan kompleks imun. Kompleks imun bisa tertimbun di jaringan di matriks ekstraseluler. Kemudian kompleks imun ini bisa mengaktifasi komplement. Komplement yang aktif akan menimbulkan peradangan, akan mengundang neutrofil datang dan sel radang yang lainnya. Timbullah kerusakan jaringan. Kemungkinan yang lainnya adalah kompleks imun yang ada dalam aliran darah menempel di dinding pembuluh darah, timbullah peradangan pada dinding pembuluh darah. Timbullah vaskulitis. Adapun lokasi yang sering mengalami timbunan kompleks imun ini adalah di ginjal, di sendi, atau di pembuluh darah kecil. Beberapa penyakit yang dasarnya adalah hipersensitivitas tipe 3, yakni SLE, glomerulonefritis post streptococcus. Misalkan ada seseorang punya riwayat terkena infeksi streptococcus, misalkan radang pada saluran nafas atas. Setelah sembuh, beberapa waktu kemudian muncul gangguan di ginjal. Hal tersebut bisa karena adanya kompleks imun. Jadi ada antibodi terhadap streptococcus, menempel pada antigen streptococcus, melayang-layang dalam darah, kemudian menempel di ginjal, muncullah peradangan di ginjal. Terjadilah nefritis, gangguan pada ginjal. Misalkan pada gambar ini adalah kasus SLE. Kita sudah pernah bahas pada perkuliahan sebelumnya. Apabila terdapat keadaan di mana banyak sel-sel yang mati, misalkan apoptosis akibat terkena ultraviolet matahari, terjadi pengeluaran dari materi inti sel dari sel-sel yang mati tadi, muncullah kompleks imun. Kompleks imun tadi melayang-layang dalam darah, kemudian nyangkut di jaringan, misalkan di ginjal, memunculkan respon peradangan di sana. Aktivasi dari komplement akan mengundang sel-sel darah putih datang ke sana, timbullah peradangan, dan hasil akhirnya adalah kerusakan ginjal. Bisa diperhatikan di foto sebelah kanan ini adalah contoh dari perubahan pada glomerulus di ginjal. Yang di sebelah kiri atas ini adalah adanya zona yang mengalami nekrosis di glomerulus. Kemudian yang di sebelah kanan terjadi penumpukan sel darah putih di sana. Yang di sebelah kiri bawah
adanya gambaran penebalan di glomerulus. Ini bisa karena adanya deposit kompleks imun di sana. Dan kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, tampak di subendotel ada timbunan yang berwarna hitam ini. Ini adalah kompleks imun. Dan kalau dilihat dengan pewarnaan imunofluorescence untuk mewarnai imunoglobulin, tampak pola granular, yang mana tidak seperti yang hipersensitivitas tipe 2. Kalau tipe 2 itu merata, kalau ini granular. Kenapa? Karena timbunan kompleks imun tadi tidak merata, hanya di beberapa lokasi, yakni di subendotel, sehingga tampak semacam ada butiran-butiran, tidak sambung menyambung. Contoh yang lain adalah di daerah dermal epidermal junction, ada deposit kompleks imun di daerah tersebut. Tampak yang berwarna hijau memanjang ini adalah adanya imunoglobulin G yang banyak di sana. Ini adalah epidermis, ini adalah bagian dermisnya. Ini daerah junctionnya. Berikutnya adalah hipersensitivitas tipe 4. Hipersensitivitas tipe 4 ini berbeda dengan yang tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Ini diperantari oleh sel limfosit. Yang aktif di sini adalah limfosit T helper tipe 1, T helper tipe 17 dan limfosit T CD8. Sel limfosit ini bereaksi berlebihan, menimbulkan peradangan juga pada akhirnya, dan peradangan tadi akan menimbulkan kerusakan jaringan. Misalkan ada suatu infeksi, terjadi aktivasi dari limfosit T, CD4 atau CD8. T yang CD4 ini yang tipe 1 dan tipe 17. Terjadi pengeluaran sitokin inflamasi, datang neutrofil, makrofag, dan pada akhirnya timbullah kerusakan jaringan karena peradangan tadi atau karena aktivasi dari limfosit T CD8. Salah satunya adalah sebagai contoh pada tuberkulosis. Bisa diperhatikan, ini adalah jaringan paru yang normal dan ini adalah jaringan paru yang mengalami peradangan akibat tuberkulosis. Tampak perbedaannya, yang mengalami tuberkulosis dijumpai banyak sel-sel radang di sana. Adanya makrofag, adanya fibroblast, dan limfosit. Limfosit yang ada di sini bisa limfosit T CD4 tipe 1 tipe 17 maupun limfosit T CD8. Jadi yang berperan merusak jaringan paru bukan hanya kuman Mycobacterium tuberculosis saja, tapi respon peradangan juga. Timbullah reaksi granuloma seperti pada tampilan ini. Atau contoh yang lainnya adalah pada kasus dermatitis kontak alergi. Misalkan ada seseorang yang punya alergi terhadap bahan misalkan dari luar. Misalkan ini contohnya adalah pewarna tekstil, warna kain, yang mana respon peradangan ini sesuai dengan zona atau daerah yang berkontak di kulit. Kita bisa perhatikan ini melingkar, ini artinya kita bisa curiga adanya pencetus yang berkontak di sana.
tampak gambaran plakat erytem berbatas tegas, dan kalau diperhatikan secara histologi tampak adanya peradangan di daerah kulit di sana. Bisa diperhatikan adanya hiperplasia dari epidermis, kemudian adanya infiltrasi, penimbunan atau penumpukan sel-sel limfosit dan eosinofil di bagian dermis. Mekanisme yang terjadi adalah antigen tadi bisa masuk menembus kulit, kemudian mengaktifkan sel Langerhans, dibawa oleh sel Langerhans, kemudian terjadi aktivasi limfosit T. Pada kontak yang berikutnya, alergen masuk yang berikutnya, begitu antigennya masuk ke dalam tubuh, akan langsung mengaktifkan limfosit T. Nah, limfosit yang aktif ini selanjutnya menimbulkan peradangan di sana. Berikut ini adalah tampilan yang lainnya dari dermatitis kontak alergi tadi. Dan kemunculannya ini bisa beberapa hari setelah berkontak. Jadi kita sebut sebagai hipersensitivitas tipe lambat, karena melibatkan aktivasi limfosit terlebih dahulu, sehingga butuh waktu untuk menimbulkan peradangan, tidak secepat dengan pada kasus tipe 1 atau reaksi alergi di mana sudah ada antibodi yang tersebar di tubuh. Begitu ada alergen datang, langsung ditangkap oleh antibodi tadi dan menempel di sel mas. Sebagai ringkasan, hipersensitivitas tipe 1 itu dimediasi oleh imunoglobulin E. Kalau tipe 2 itu adanya antigen di permukaan sel atau jaringan. Tipe 3 adanya kompleks imun. Dan terakhir tipe 4 adalah reaksi atau respon dari sel limfosit T, CD4, tipe 1, tipe 17, dan CD8. Berikutnya adalah contoh penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini adalah gangguan toleransi imun, sehingga bisa terjadi respon imun terhadap self antigen. Sebagai contoh, ini adalah gambaran adanya autoantibodi terhadap protein di inti sel dengan pewarnaan fluorescence imunoglobulin. Kita bisa warnai rupanya. Di sini imunoglobulinnya menempel merata di dalam inti sel. Yang terwarnai berpendar ini, biru kehijauan ini adalah imunoglobulin, dan ini lokasinya ada di inti sel. Artinya ada self antigen yang dikenali oleh antibodi. Ini contohnya pemeriksaan pada kasus adanya antibodi antinuklear. Jadi adanya autoantibodi terhadap protein-protein dalam inti sel. Contoh kasus dari autoimun ini adalah hepatitis autoimun. Ada suatu keadaan di mana seseorang mengalami peradangan di hati karena autoimun, timbul lemah, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, kuning, atau gangguan hormonal akibat kerusakan dari organ hati. Timbullah hepatitis peradangan pada hati, dan dasarnya adalah autoimun. Pada kasus ini bisa diikuti dengan penyakit autoimun di tempat yang lain, misalkan pada tiroid, pada sendi, pada kulit,
Gambaran yang bisa dijumpai pada jaringan hati yang mengalami autoimun adalah adanya infiltrasi sel-sel radang di sana. Kita bisa perhatikan di sini contohnya adalah jaringan hati tampak ramai oleh sel-sel radang dan disertai dengan kerusakan jaringan di sana. Jika kerusakan jaringannya luas, bisa berujung pada sirosis hepatis. Contoh gambaran yang lainnya bisa diperhatikan, yang diberikan tanda panah hitam ini adalah zona di mana terjadi infiltrasi dari si radang, terutama adalah limfosit. Ramai dengan limfosit di sana, dan di sana ada kerusakan jaringan hati. Kalau diperhatikan lebih dekat lagi, tampak ini adalah sel-sel limfosit dan disertai dengan sel plasma yang berada di antara sel-sel hati. Zona ini yang banyak dijumpai limfosit ini adalah zona yang mengalami kerusakan jaringan. Contoh lain dari autoimun adalah kerusakan ginjal akibat SLE, yakni penyakit lupus erythematosus sistemik. Adanya kompleks imun menempel di ginjal, muncul peradangan di sana. Bisa diperhatikan di gambar yang A ini adalah glomerulus dan sekitarnya daerah yang banyak tubulus ini bisa dijumpai banyak bintik-bintik. Ini adalah sel radang. Peradangan di daerah intersisial. Kemudian pada yang B ini di daerah glomerulus, jika diperbesar lagi tampak dipadati oleh sel-sel radang. Ini menyerupai bulan sabit. Kemudian pada yang C ini yang diberikan tanda panah hitam ini adalah tampak terwarnai lebih tebal di bagian membran basal. Ini bisa karena deposit kompleks imun di sana. Contoh yang lainnya adalah tiroiditis Hashimoto. Ini karena autoimun yang terjadi di jaringan tiroid. Ada protein di tiroid, self antigen yang bisa dikenali oleh antibodi, ada autoantibodi yang kemudian muncul peradangan di sana. Pada awal proses terjadi pembesaran kelenjar tiroid, terjadi hipertiroidisme. Namun dengan berjalannya waktu, peradangan terjadi semakin besar, terjadilah kerusakan jaringan di kelenjar tiroid. Timbullah gangguan produksi, timbullah hipotiroidisme. Tampak di sebelah kiri ini adalah gambaran jaringan tiroid yang sudah mengalami atrofi. Ini bisa karena kerusakan akibat peradangan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah folikel tiroid, dan di antara ini adalah ramai dengan infiltrasi sel radang, terutama limfosit. Ada sebagian folikel tiroid yang mengalami pengecilan atau atrofi. Ada zona di mana terjadi nekrosis. Gambar berikut ini adalah tampilan yang sama di jaringan tiroid pada tiroiditis Hashimoto. Bisa dijumpai adanya folikel limfoid di sana, ada germinal center di sana, menyerupai yang ada di jaringan limfoid. Kita sudah mengetahui bahwa folikel limfoid itu adalah tempat aktivasi dari limfosit yang masih naif, dan itu bisa muncul di tiroid.
mestinya nggak ada di sana. Barangkali ini adalah respon yang berupaya aktivasi limfosit itu mendekati, artinya di sini banyak antigen, sehingga daripada jauh-jauh ya sudah di sini saja pusat aktivasi limfosit. Kita bisa lihat yang diberikan lingkaran merah ini, kalau di tempat yang lainnya ini adalah follicle lymphoid, ada germinal center di sana. Dan di sekitarnya ini ada kerusakan akibat peradangan. Jadi kerusakan follicle lymphoid. Ada yang atrofi, ada yang nekrosis. Kalau kita perhatikan pada gambar berikut ini, kalau kita besarkan, maka tampak gambaran follicle lymphoid tadi. Ada germinal center, ada zona di bagian luar, zona mantel dari follicle lymphoid. Berada di antaranya adalah adanya kerusakan jaringan tiroid, ada yang atrofi, ada yang nekrosis. Yang terakhir adalah imunodefisiensi. Sistem imun itu adalah sekumpulan dari komponen-komponen yang saling bekerja sama. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Apabila ada salah satu yang tidak ada, maka sistem imun bisa mengalami gangguan, terjadi gangguan fungsi, terjadi kelemahan sistem imun. Tidak ada satu, tidak ramai, jadi harus sama-sama. Satu komponen dengan komponen yang lainnya saling membutuhkan. Misalkan pada gambar berikut ini, komponen imun meliputi sel-sel darah putih, sel dendritik, sel NK, sel limfosit, sel monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, bahkan platelet juga atau trombosit. Kemudian komplement. Bisa diperhatikan di bagian bawah ini ada 4 lingkaran. Satu dengan yang lainnya saling beririsan. Artinya apa ini? Satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jika ada gangguan pada salah satu komponen, misalkan pada kasus ini adanya gangguan proses perkembangan limfosit sehingga tidak dihasilkan sel-sel limfosit, maka ada komponen yang hilang di sana. Meskipun komponen imun yang lainnya masih utuh, masih berfungsi, tapi karena nggak ada komponen yang sebelah kanan ini, respon imun akan berkurang, akan terjadi gangguan. Contoh lainnya adalah gangguan di salah satu jenis limfosit, misalkan gangguan pada aktivasi atau perkembangan limfosit T saja. Sama, dampaknya juga akan berefek pada respon imun secara keseluruhan. Atau pada sel B juga sama. Produksi antibodi yang nantinya bisa mengaktifkan komponen imun yang lainnya juga akan terganggu. Atau pada komplement, apabila mengalami gangguan tidak adanya komplement juga sama, ada penurunan dari sistem imun. Meskipun yang lainnya utuh, karena nggak ada komplement maka respon imunnya akan lemah juga. Imunodefisiensi ini bisa ada dua, primer dan sekunder. Yang primer ini adalah penyakit kongenital
bisa diawali dengan mutasi genetik. Dan penyakit kongenital ini bisa terlihat pada usia muda. Manifestasinya bisa muncul di usia muda, misalkan pada anak sering sakit-sakitan, langganan ke dokter, langganan terkena infeksi. Bisa jadi itu karena gangguan imun yang dasarnya adalah kelainan genetik atau penyakit kongenital. Kemudian imunodefisiensi yang sekunder, yakni akibat dari penyakit yang lainnya sehingga sistem imunnya akan terganggu. Misalkan pada kasus infeksi, kemudian malnutrisi, kurang gizi, proses penuaan, obat-obatan imunosupresi, autoimun, atau kemoterapi. Gambaran yang dijumpai akibat penurunan respon imun ya mudah infeksi. Di pasien datang dengan keluhan sering kena infeksi. Pada kasus tersebut kita patut curiga, barangkali ini dasarnya adalah defisiensi imun. Berikut ini adalah contoh atau pembagian imunodefisiensi. Imunodefisiensi yang primer itu bisa dibedakan berdasarkan penyebabnya. Bisa karena gangguan pada imunitas alami, bisa gangguan pada imunitas adaptif, bisa terjadi pada proses pematangan limfosit, bisa terjadi pada proses aktivasi limfosit dan fungsi limfosit, atau imunodefisiensi akibat penyakit sistemik. Kemudian contoh imunodefisiensi yang sekunder nantinya yang akan kita bahas adalah pada kasus AIDS. Berikut ini adalah imunodefisiensi akibat gangguan imunitas bawaan. Bisa diperhatikan di sini, seseorang bisa mengalami defisiensi imun karena gangguan pada komplement, bisa kekurangan C2, C4, C3, atau komponen yang lain yang terlibat pada proses kerja dari komplement. Dampaknya adalah terjadi mudah infeksi, misalkan mudah terinfeksi oleh bakteri piogenik. Piogenik itu artinya bakteri yang bisa menimbulkan nanah. Selain itu bisa berisiko muncul penyakit akibat kompleks imun atau sering mengalami infeksi yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah gangguan pada aktivasi atau fungsi dari leukosit. Misalkan gangguan adesi dari leukosit. Kita tahu pada proses peradangan leukosit perlu menempel dulu atau adesi dulu di dinding pembuluh darah, barulah bisa keluar dari pembuluh darah dan muncul peradangan di jaringan. Nah, kalau terjadi gangguan adesi, maka bisa terjadi gangguan respon peradangan. Atau gangguan yang lainnya, misalkan gangguan produksi senjata, jadi gangguan produksi radikal bebas. Kita tahu radikal bebas itu diperlukan sebagai senjata bagi sel darah putih. Atau gangguan pada TLR sehingga tidak terlalu mampu untuk mengenali antigen dari kuman. Terjadi gangguan aktivasi dari sel darah putih. Berikutnya adalah gangguan pada imunitas adaptif. Gangguan imunitas adaptif ini bisa terjadi di proses maturasi, proses perkembangan limfosit. Ada beberapa contoh penyakit atau gangguan aktivasi dan fungsi dari limfosit.
atau akibat dari penyakit sistemik. Berikut ini adalah contoh skema dari tahap perkembangan limfosit yang apabila diantaranya mengalami gangguan bisa berefek pada imunodefisiensi. Misalkan ada gangguan di bagian ini, maka bisa terjadi gangguan perkembangan limfosit T atau maturasinya di daerah sini. Atau demikian juga di daerah perkembangan dari limfosit B. Bila terjadi gangguan, bisa berefek pada gangguan produksi antibodi atau gangguan aktivasi dari limfosit B. Berikut ini adalah contoh defisiensi imun sekunder akibat penyakit infeksi virus yang menimbulkan AIDS. Perlu diketahui, virus HIV penyebab AIDS tersebut tropismenya ada di sel imun, sel limfosit T CD4, makrofag, dan sel dendritik. Virus bisa masuk ke dalam sel tersebut melalui reseptor, yakni reseptor kemokin, yaitu CCR5 pada limfosit T dan monosit dan CXCR4 pada limfosit T helper. Infeksi virus HIV. Saat awal infeksi, virus masuk ke dalam limfosit T atau ke dalam sel dendritik. Kemudian virus tadi akan dibawa oleh sel tersebut, limfosit T CD4 atau sel dendritik, ke kelenjar getah bening. Dalam proses normal, limfosit T CD4 maupun sel dendritik ini berfungsi untuk aktivasi limfosit di kelenjar getah bening. Tapi pada keadaan infeksi HIV, justru melalui proses aktivasi limfosit naif itulah virus HIV bisa menyebar di sana. Maksudnya sel dendritik ini untuk mengaktifasi limfosit di sana rupanya juga ikut berperan menyebarkan virus HIV. Sehingga yang terjadi adalah penyebaran HIV di kelenjar getah bening. Setelah itu banyak virus direplikasi kemudian menyebar ke seluruh tubuh, timbullah viremia. Viremia ini artinya adanya virus di dalam darah yang menyebar ke seluruh tubuh. Pada tahap ini muncul sindrom HIV akut, yang mana muncul gejala seperti flu-like syndrome. Terjadi respon imun terhadap virus tersebut. Muncullah antibodi terhadap HIV. Muncullah limfosit T CD8 untuk melawan HIV yang bersembunyi di dalam sel limfosit. Hasilnya adalah respon ini bisa menurunkan virus di dalam tubuh, tapi tidak hilang. Ada beberapa virus yang bersembunyi di dalam sel. Ada beberapa virus yang bisa lolos dari antibodi. Kenapa? Karena virus ini bisa mengalami mutasi, sehingga protein virus yang baru dihasilkan berbeda dengan protein virus sebelumnya, sehingga tidak dikenali oleh antibodi lagi. Terjadilah proses di mana respon imun bisa menekan infeksi virus HIV, tapi infeksi virus HIV-nya masih berlanjut. Pada tahap ini disebut sebagai infeksi laten. Pada pasien tidak dijumpai adanya gejala,
dan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Pada waktu tersebut, semakin lama semakin banyak limfosit yang terinfeksi, dan pada akhirnya kurang lebih pada tahun ke-7 sampai ke-11 ke-12 timbullah penurunan jumlah limfosit T helper. Limfosit T helper tadi bisa turun jumlahnya akibat dari proses replikasi virus di dalam limfosit T helper tersebut. Begitu virusnya banyak di dalam limfosit T tersebut, muncul efek kematian dari limfosit T, virus keluar. Atau efek yang lainnya adalah apoptosis dari limfosit T helper, atau akibat dari adanya limfosit T CD8 atau limfosit T sitotoksik akan menghancurkan limfosit T helper yang berisi virus. Jadi memang sudah diketahui bahwa limfosit T CD8 ini atau limfosit T sitotoksik bertugas mematikan sel manusia yang di dalamnya bersembunyi virus. Akhirnya terjadilah penurunan jumlah limfosit T helper. Kita sudah pernah bahas dalam perkuliahan sebelumnya bahwa limfosit T helper ini sebagai komandan yang mengkoordinasi respon imun. Maka mengingat pentingnya dari limfosit T helper, apabila terjadi penurunan jumlah, maka respon imun keseluruhan akan menjadi kelemahan. Yang terjadi adalah muncullah infeksi oportunistik. Berikut ini adalah contoh infeksi oportunistik. Misalkan di jaringan otak timbul aktivasi dari infeksi toxoplasma, adanya toxoplasmosis. Ini adalah jaringan otak. Dijumpai ada kista bradizoid dari toxoplasma. Kita bisa lihat yang ada di tengah ini adalah kista dari toxoplasma, kista bradizoid. Di dalamnya banyak mengandung toxoplasma. Kemudian timbul perubahan pada kelenjar getah bening. Kita tahu kelenjar getah bening itu tempat aktivasi dari limfosit, baik limfosit T maupun limfosit B. Apa yang terjadi bila limfosit T-nya, terutama T helper, mengalami penurunan? Maka akan muncul perubahan gambaran histologi dari kelenjar limfoid. Bisa diperhatikan struktur normal histologi dari kelenjar limfoid, ada folikel limfoid di sana. Pada kasus HIV, yang terjadi adalah folikel limfoidnya menjadi menghilang. Jadi gambaran bulatan-bulatan germinal center disertai zona mantel menjadi tidak ada. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ini, tidak ada bulatan folikel limfoid. Ini adalah zona kapsul. Nah, ini di bawah kapsul ini mestinya ada folikel limfoid, tapi pada kasus HIV tidak dijumpai. Kemudian gambaran yang lain adalah dominasi sel makrofag. Jadi tampak banyak sel makrofag di sana. Sel-sel yang besar ini, yang semacam ada busa di sitoplasmanya ini adalah makrofag. Dan diantaranya adalah neutrofil. Kita bisa perhatikan ada sel-sel dengan inti yang berlobus, itu adalah sel neutrofil. Kemudian depresi limfosit, jumlah limfosit di jaringan limfoid menjadi berkurang. Kemudian bisa juga dijumpai infeksi Cryptococcus neoformans di kelenjar getah bening. Bisa ada zona di mana terdapat beberapa Cryptococcus. Misalkan di bagian tengah di gambar ini tampak
ada bulatan-bulatan berwarna putih, ini adalah daerah infeksi Cryptococcus. Tampak kalau diperbesar ada Cryptococcus neoformans dengan gambaran seperti ban ini dengan zona halo di sekitarnya. Demikian tadi adalah beberapa contoh gambaran kelainan sistem imun, baik hipersensitivitas, autoimun, dan imunodefisiensi. Semoga bisa mendorong kita untuk belajar lebih lagi tentang penyakit gangguan imun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.